Aku ndak mau jadi istri pria lumpuh itu. Basi aja. Kedasi yang kuliah di kota lain tiba-tiba dipanggil pulang untuk menikah dengan Elang, pria yang dijodohkan dengan adiknya Kartika. Elang anak orang kaya, tapi Kartika menolak karena Elang ternyata lumpuh. Tidak mungkin membatalkan pernikahan karena sudah mendapat banyak uang untuk melunasi utangnya. Ayahnya memaksa Kedasi untuk menikah dengan Elang. Jika pernikahan itu batal, ayahnya harus mengembalikan uang itu atau masuk penjara. Demi keluarganya, Kedasi menurut. Padahal hubungannya dengan Hasta sudah sangat serius. Pernikahan yang tidak mudah karena Elang pria yang kasar. Tapi perlahan Kedasi mulai mengenal suaminya yang ternyata menyimpan banyak rahasia. Rahasia apa yang disimpan Elang? Apakah pernikahan mereka bisa bertahan? Setiap cerita punya rahasia dan setiap rahasia punya harga. Hai, selamat datang di sini. Kamu akan mendengar kisah tentang cinta, pengorbanan, dan luka yang membentuk siapa kita hari ini. Sebelum kita mulai perjalanan ini, jangan lupa tekan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan setiap kepingan cerita yang kami bagikan. Tarik napas. Dan mari kita mulai. Aku pokoknya nggak mau. Siapa yang mau punya suami lumpuh kayak gitu? Kartika berteriak sambil mengentakkan kakinya ke lantai keramik berwarna putih. Kedasi asih sampai harus memejamkan mata karena suara Tika sangatlah lantang. Semua tetangga yang berada dalam satu gang mungkin sudah mendengar teriakannya. Tika, tenang dulu Zondu. Ibu udah bilang tadi kan, jangan suka teriak-teriak, ndak elo. Atin, ibunya tampak mengelus kepala Tika menenangkan. Asi yang melihatnya dari kursi di rumah tengah melirik dengan panik. Ibunya itu memang akan selalu lembut pada Tika. Tapi Asi tahu akan ada kabar buruk untuknya. Situasi seperti ini bukanlah hal yang baru. Sudah beberapa kali terjadi dengan permasalahan inti yang berbeda. Biasanya, setelah ibunya membujuk Tika untuk tenang, maka ia akan beralih pada dirinya, melemparkan apapun tugas yang ditolak Tika kepadanya. Masalahnya, tugas yang ditolak Tika saat ini adalah pernikahan. Suatu hal yang tidak mungkin bisa diterima dengan mudah oleh Asi. Pak, Bo, ya sudah, Asi aja yang nikah. Toh sama aja. Yang penting ada yang nikah sama tuan muda itu. Nggak perlu Tika. Kasihan Tika. Dia masih muda. Lebih pantas Asi dulu yang nikah. Jadi ndak perlu ngelangkahin kakaknya. Punggung Asi langsung terasa dingin. Karena firasatnya sangatlah tepat. Ibunya bahkan tidak terlihat ragu sama sekali saat mengatakan itu. Dia merasa kasihan pada Tika. Tapi tidak memikirkan perasaannya sedikit pun. Seperti biasa. Asi meremas kedua tangannya untuk menahan emosi sambil melirik ke arah ayahnya yang kini sedang merokok di dekat jendela. Menghembuskan asapnya keluar. Asi tentu saja masih berharap ayahnya akan berpendapat lain. Tapi sejarah yang diingat oleh Asi, ayahnya juga sama. Akan berpihak pada Tika. Karyo mematikan rokoknya, berpaling memandang Tika. Kamu benar ndak mau? Katanya kamu pengen punya suami kaya raya. Aku kemarin nawarin kamu ke keluarga Chandrawinata. Soalnya mereka kaya loh. Karyo mencoba membujuk Tika. Karyo sudah menyebut Tika sebagai calon istri yang akan menikah dengan anak pertama dari keluarga itu. Bukan Asi. Ya ndak mau toh pak. Aku pengen suami kaya. Tapi ya ndak yang lumpuh. Males banget ngurusinnya. Tika bersungut-sungut sambil menghempaskan tubuhnya ke kursi makan. Dan begitu saja. Bujukan Karyo hanya sebaris kalimat yang tidak meyakinkan. Seperti yang diinginkan oleh istrinya. Karyo ini memandang Asi. Si, kamu ya yang nikah sama keluarga itu. Mereka kaya kok. Kamu ndak bakal hidup susah, katanya. Asi meremas rok panjang yang dipakainya. Mengumpulkan keberanian. Tapi Asi udah janji sama Mas Hasta. Pak, kami akan... Halah, janji apa? Cuma janji ndak pakai ngasih mas kawin aja kok. Ndak, bisa dihitung yang macam itu. Asi tersentak saat bentakan ibunya datang, bahkan sebelum ia menyelesaikan kalimatnya. Iya, Mas Hasta tuh. Cuman main-main pasti. Sampai sekarang ya dia ndak datang ngelamar kan? Tika memanas-manasi keadaan. Asi menggeleng. Mas Hasta serius.
Dia udah janji mau ngelamar Asi akhir tahun ini. Pas Asi selesai kuliahnya, Asi menjelaskan janji yang disebut Hasta dengan sungguh-sungguh. Asi percaya janji itu karena sangat tahu Hasta bukan tipe pria pembohong. So, pakai nyebut-nyebut kuliah. Kalau udah kuliah emang kenapa? Pinter banget gitu. Udah, tinggal itu kuliah. Ngabisin duit so. Belum tentu nanti kamu selesai kuliah dapat kerjaan enak. Ini sudah jelas dikasih suami kaya. Malah nyebut kalian. Nggak penting. Air mata Asi langsung berlinang. Sejak tadi, Asi masih mencoba sabar. Tapi mendengar ibunya menginjak seluruh perjuangannya selama 3 tahun lebih itu membuat Asi ingin menangis. Sesak rasanya. Asi tahu kedua orang tuanya sama sekali tidak mendukungnya untuk kuliah dan tidak sepeser pun membiayai kuliahnya. Asi mencari uangnya sendiri. Mendengar ibunya mencela perjuangannya lebih menyakitkan daripada paksaan ayahnya. Udah, ndak usah nangis. Jimbin. Karyo ikut menimpali saat melihat Asi menyeka air matanya dengan ujung jilbab kain yang dipakainya. Pakaian Asi masih tertutup dan lengkap karena ia memang baru saja sampai ke rumah itu. Tidak lebih dari 1 jam yang lalu dari Semarang, kota tempatnya kuliah. Tadi pagi Asi pulang terburu ke Korti karena mendapat panggilan dari ayahnya untuk pulang. Asi tidak tahu kenapa dan hanya menurut. Tapi ternyata panggilan itu berbuntut sangat panjang. Asi belum mau nikah, Pak. Asi masih pengen nyelesain kuliah. Tinggal dikit lagi. Dengan suara serak, Asi berusaha untuk menyebut alasan penting lain di samping Hasta. Asi tidak ingin kuliahnya terbengkalai. Karena saat ini ia sedang menempuh semester terakhir, hanya tinggal skripsi. Dan itu pun sudah separuh jalan. Akhir tahun ini, Asi menargetkan dirinya untuk bisa wisuda. Asi tidak ingin meninggalkan perjuangannya yang sudah hampir selesai itu. Enggak, tinggal semua. Apa kamu pengen bapakmu masuk penjara? Kamu tega. Karyo mulai membentak keras. Tentu saja perjanjian pernikahan itu memiliki sisi yang lain. Karyo membutuhkan uang untuk membayar hutang 250 juta. Pada lintah darat dan bisa lunas karena perjanjian pernikahan itu. Hutang Karyo awalnya tidak sebanyak itu. Tapi karena terus menumpuk seiring dengan bangkrutnya toko yang dikelola, hutang itu tidak bisa lagi terbayar. Maka seminggu lalu, saat Karyo mendengar penawaran dari keluarga Chandrawinata untuk menikahkan anaknya dengan anak laki-laki dari keluarga itu, Karyo tentu saja menerima. Penawaran itu sempurna menurutnya. Karena belum tentu juga dia akan punya kesempatan untuk mendapat menantu dari orang kaya raya. Skenario sempurna untuk hidup Tika. Namun, setelah tahu kalau anak keluarga itu ternyata lumpuh, Karyo mengerti kenapa penawaran sebaik itu datang padanya. Yang jelas, Karyo tidak mungkin mengembalikan uang 250 juta yang telah diberikan kepada lintah darat. Keluarga itu tidak mungkin membiarkan dirinya mengingkari janji. Sudah, kamu siap-siap aja. Besok lusa acara akadnya. Terus kamu pindah ke rumahnya, kata Karyo. Mengantarkan berita yang terasa bagai pukulan palu godam, menghantam kepala Asi. Wajah Asi berlinang air mata saat mendongak memandang ayahnya. Pak, 2 hari lagi. Aku bahkan belum ngomong apa-apa ke Mas Hasta. Nggak mungkin aku 2 hari lagi. Nggak ada, tapi Bapak nggak mungkin bisa minta perpanjangan apa penundaan. Bisa-bisa mereka marah. Karyo kembali memotong sambil menggelengkan kepala. Kamu beneran tega sama Bapak dan pingin Bapak masuk penjara? Karyo mengingatkan konsekuensinya. Asih menggeleng, sementara melirik ke arah Tika. Bukan hanya dirinya yang berkewajiban untuk mencegah hal itu terjadi pada ayahnya. Tika juga punya kewajiban yang sama seharusnya. Tika menyambut lirikan Asih dengan mata melotot galak. Kenapa? Aku ndak mau pokoknya. Mbak Asih aja yang nikah. Daripada nanti jadi perawan tua, kayak Kamelenggos, lalu mengambil HP miliknya. Sikap yang jelas kurang ajar. Tapi tidak terlihat sedikit pun keinginan dari Atin maupun Karyo untuk menegurnya. Atin malah justru memandang Asih dengan mata menyipit saat menangkap lirikan mata Asih. Enggak, usah coba maksa-maksa Tika. Anggap aja kamu lagi berbuat baik untuknya.
Gara-gara kamu dulu Tika hampir mati Zo. Anggap aja ini penebusan dosamu itu. Atin menyebutkan kesalahan yang dulu dilakukan oleh Asih. Bukan kesalahan yang disengaja. Karena memang tidak mungkin Asih dengan sengaja mendorong Tika sampai jatuh ke sungai. Dan membuatnya hampir tenggelam. Kesalahan yang sampai sekarang masih diingat oleh ibunya. Dan selalu disebut tiap kali ia ingin Asih mengalah pada Tika. Sudah! Kamu masuk saja, tidur, istirahat. Bapak mau ngomong sama keluarga Chandrawinata soal persiapan pernikahan, kata Karyo sambil menunjuk kamar Asih. Ya, sana, sekali-sekali jadi anak yang berguna. Nggak nyusahin terus, Atin menambahkan. Asih yang tidak mampu lagi menahan tangis, menyambar tas ransel yang tadi dibawanya dan bergegas masuk ke kamar. Asih membanting diri di atas ranjang, menangisi ketidakadilan yang selalu diterimanya di rumah ini. Suara dan juga keinginannya memang tidak pernah penting untuk kedua orang tuanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, tekan like, bagikan pada mereka yang kalian sayangi. Dan tulislah di kolom komentar, bagaimana kisah ini membuat kalian merasa. Jangan lupa subscribe, karena masih banyak cerita yang menunggu untuk kau dengar. Cerita tentang mimpi, kehilangan, dan harapan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam, dan semoga mimpi indah menemani kalian.